Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, kalau kalian bicara tentang sedekah, sodako gitu ya, kalian pernah berpikir nggak? Saya ingin bersedekah, atau saya itu ingin bersodako, atau saya itu ingin berinfak supaya pahalanya itu hingga saya meninggal, pahala dari sedekah, dari infak saya itu terus mengalir ke diri saya. Pengen nggak? Iya kan? Nah, di dalam Islam itu ada kayak gitu ya, ada seperti itu. Nah, misalnya cara-cara ini adalah sedekah yang bahkan sampai kamu sudah meninggal akan mengalir terus gitu ya. Contohnya, kamu gini aja, kamu beli mushaf Al-Quran. Nah gitu ya, satu mushaf itu dibagikan atau ditaruh di pesantren gitu ya. Taruh pesantren misalnya beli 10 mushaf Al-Quran atau 20 gitu lah. Dari situ misalnya dari satu sang penerima atau satu yang mendapatkan satu mushaf dari Anda itu, terus dia menjadi seorang penghafal Al-Quran, seorang ahli ibadah, seorang ahli Quran. Nah itu pahalanya dari nol sampai dia bisa membaca Quran akan terus mengalir ke diri kita gitu ya. Bahkan sampai kita meninggal itu pahala itu akan datang terus gitulah. Makanya kalau ingin bersedekah yang sedekah yang seperti itu, yang saya niat sedekah, saya niat infak supaya sedekah itu membantu saya di akhirat nantinya. Nggak apa-apa, kita bernadar seperti itu nggak apa-apa. Bahkan kita sholat, kita puasa untuk masuk surga, untuk mendapatkan pahala itu nggak apa-apa, diniatkan itu nggak apa-apa, nggak masalah. Allah itu kan dan berdoa, bahkan Allah membenci seorang hamba yang tidak pernah meminta, yang tidak pernah berdoa. Itu Allah sangat tidak suka. Halo guys, welcome back lah. Pasti misalnya ini orang udah dewasa gitu, udah kerja gitu ya, itu tuh ada hak Allah dalam setiap gaji kamu gitu ya. Kalian harus berpikirnya sampai segitu ya. Jangan hidup ini pemborosan gitu ya. Jangan hidup ini hanya berpikiran membeli barang-barang branded, barang-barang merek. Hidup ini hanya foya-foya, liburan, kesana kemari gitu, shopping, beli baju yang bagus, beli sandal, beli sepatu, sampai tokonya pun dibeli. maksudnya nggak gitu kan. Nah, kita juga harus bisa memilih-milih gitu ya, mana yang kebutuhan penting, mana yang tidak begitu penting, mana kebutuhan pokok gitu ya. Dan selain itu juga kita harus berpikiran tentang sedekah gitu ya. Berpikir tentang sedekah, kita bersedekah terus berharap itu yang baik-baik, berharap mendapat pahala, itu sangat dianjurkan, sangat diperbolehkan gitu ya. Contohnya yang misalnya pahala itu akan terus mengalir hingga kamu meninggal. Selain membeli mushaf Al-Quran, terus misalnya kalian itu tuan tanah gitu, memberikan tanahnya itu untuk wakaf masjid atau musola atau pondok pesantren, atau untuk intinya untuk sesuatu kegiatan ibadah gitu ya, kayak membangun masjid itu, wah itu pahalanya itu sampai kamu mati itu. Bahkan kamu sedekah untuk membangun masjid pun, uangnya pun juga sedekahnya itu sampai kamu mati. Setiap orang yang datang ke masjid kamu itu, yang kamu dari misalnya walaupun 100.000, 200.000, itu pahalanya itu akan terus mengalir ke diri kita sampai kita meninggal. Nah itu kita harus pandai juga memilih-milih gitu ya. Kalau sedekah untuk orang tua itu jelas gitu ya, itu jelas, kalian tentunya udah tahu semua gitu ya. Bahkan walaupun mungkin orang tua nggak meminta pun, kita sebagai anak harus ngasih gitu ya, itu sedekah gitu ya. Kalau sama orang tua juga sedekah. Bahkan sedekah yang paling terdekat itu
selain kepada orang tua, kepada saudara-saudara gitu ya. Misalnya punya saudara atau saudara kalian anaknya sekolahnya butuh biaya lah, itu kalian bisa juga membantu. Itu juga bagus, maksudnya untuk membantu sekolah, untuk membantu masuk ke pondok pesantren lah, itu pahalanya akan sampai kamu meninggal, bahkan sampai saya meninggal itu akan terus mengalir. Selain beli mushaf Al-Quran, wakaf tanah untuk membangun masjid, membangun musola, atau infak ke panti asuhan gitulah, itu sangat-sangat afdol banget. Nah oke guys, selain ini ya, mushaf Al-Quran, wakaf tanah untuk masjid, untuk musola, atau untuk pondok pesantren, atau bahkan ke orang tua. Selain itu juga misalnya kalau ingin bersedekah itu usahakan kasih yang terbaik, kasih yang termahal sekalipun kalau bisa gitu ya. Makanya Islam juga menganjurkan kita itu kaya. Selain kaya hati gitu, kita itu orang muslim harus menjadi kaya. Kalau nggak kaya, kamu nggak akan bisa sedekah, kamu nggak akan bisa naik haji, kamu nggak akan bisa umrah, itu jelas ya. Makanya untuk mencapai kaya itu selain bersedekah, selain sedekah, selain ibadah, kita juga harus kerja gitu ya. Kerja pun ya sesuai, hiduplah atau kerjalah sesuai yang Allah mau, bukan semaumu gitu ya. Karena hidup ini kan kita itu CCTV apa itu 24 jam ya. Ibadah juga ya sama saja seperti itu ya. Kita nggak boleh sembarangan, kita harus, kalau agama Islam ya sesuai aturan Islam gitu ya guys ya. Punya nyamuk juga misalnya sedekah jilbab gitu ya kepada sesama muslim, kepada misalnya kalian ingin orang-orang di sekitar Anda yang cewek gitu ya, juga ke cewek. Nah itu hijab, itu kasih hijab yang bagus-bagus. Kalau pakaian juga pakaian yang bagus-bagus, jangan pakaian udah jelek dikasih orang, itu kayaknya itu nggak baik gitu ya. Kasihlah sesuatu yang baik untuk orang lain. Kalau untuk sedekah, apalagi untuk Allah gitu ya. Jangan sampai misalnya ke masjid ngasih duitnya udah 1.000-an atau 10.000 adalah uang yang lecek, uang yang jelek, yang udah kotor gitu ya. Pokoknya uang kertanya itu udah jelek banget, baru uang seperti itu dimasukkan ke masjid. Itu kan rasanya itu gimana itu loh, untuk Allah, untuk sing gawe urip, untuk sang pemilik dunia ini, masa dunia dan alam semesta ini, masa kamu pinginnya mendapat rezeki 50 juta tapi kamu ngamalnya 10.000. Nah itu kan rasanya wagu dan aneh gitu ya. Kalau kamu ingin sesuatu yang besar, ingin suatu rezeki yang besar, kamu harus mancingnya itu yang besar juga ya. Kamu ingin uang 2 miliar, nah itu kalau kayak hitungan matematika sedekah, kamu harus ngasih uang ke masjid itu minimal 25 juta gitu kan. Nah ntar kan kalau berpikirnya, kalau nabung ke bank aja ada bunga, masa sih ngasih ke Allah nggak ada bunga? Nah kita harus berpikirnya seperti itu ya. Harus di dalam setiap gaji itu ada hak Allah gitu ya. Utamakan dulu. Misalnya baru gajian harus ingat, oh saya uang segini saya ikhlas harus saya taruh ke masjid. Itu setiap bulan saya juga seperti itu ya. Maksudnya bukan pamer atau apa. Walaupun mungkin sedekah itu setiap bulan 100.000, tapi setiap bulan rutin itu akan terasa nikmat, akan terasa indah. Jangan sedekah 1 juta udah 1 juta untuk setahun, nanti setahun rasanya itu terlalu gini ya. Mending nggak apa-apa sedikit tapi rutin, setiap minggu, setiap bulan atau nggak apa-apa gitu ya, tapi rutin. Jangan yang langsung besar tapi udah nanti setahun jadi nggak sedekah, itu jangan ya. Nah itu diantaranya mushaf Al-Quran, juga tanah wakaf, juga menyantuni anak yatim, memberi ke orang tua, itu juga itu akan pahala itu akan terus mengalir sampai kita meninggal dunia. Apalagi yang kalau beli mushaf Al-Quran itu subuh itu ya, misalnya yang membaca Al-Quran dari kamu itu menjadi ahli Quran, tiap hari dibaca, tiap hari diamalkan, lah itu akan terus mengalir. Apalagi kalau untuk membangun masjid, apalagi rumahnya ngasih tanah gitu ya, untuk musola, untuk masjid. Setiap orang yang berdoa di situ, orang yang sholat di masjid kamu,
itu pahalanya itu juga full ke kita walaupun kita sudah meninggal, tidak mengurangi pahala orang yang sholat di masjid kamu tersebut. Itu Allah itu maha adil, maha penyayang, maha ghafur, juga maha kaya. Jangan lupa ya friend, like, share, and subscribe. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya inilah 7 waktu mustajab untuk berdoa. Ya, memang sih berdoa itu dianjurkan memang oleh Allah itu setiap hari gitu ya. Bahkan kalau Allah itu sangat nggak suka bila seorang hamba itu nggak pernah berdoa, nggak pernah meminta gitu ya. Allah itu maha pengampun, ghafur, Allah itu maha penyayang, maha pemberi, maha kaya, al-ghani gitu ya. Nah ini adalah 7 waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Ya pasti diantaranya kalau yang sangat mustajab itu sepertiga malam gitu ya, tahajud gitu ya, sholat tahajud itu kenapa di sepertiga malam itu sangat bagus untuk berdoa, sangat bagus untuk meminta gitu. Antara 2:30 sampai 3:30 itu waktu yang sangat bagus itu untuk berdoa gitu ya, untuk meminta gitu, atau bahkan untuk bertaubat gitu ya. Nah itu kan bahkan dalam suratnya itu bahwa dalam sepertiga malam Allah itu turun ke bumi gitu ya. Di sepertiga malam Allah itu turun ke bumi. Beliau berkata begini, barang siapa hambaku yang meminta akan aku kasih, barang siapa yang ingin meminta maaf maksudnya bertobat akan saya maafkan gitu ya. Karena dia sepertiga malam itu Allah turun dari arsy gitu ya, arsy dari singgasananya gitu, benar-benar turun ke bumi gitu ya, melihat hamba-hambanya gitu ya, secara turun langsung gitu ya. Tuhan sendiri yang turun langsung ke bumi gitu ya. Coba bayangkan kamu di saat kamu berdoa, di saat kamu mentengadahkan tangan, terus Allah melihat, Allah langsung mengabulkan saat itu juga, bagaimana? Lah itu kan ada waktu-waktu tersendiri, ada waktu tersebut. Dan waktu yang lain itu setelah sepertiga malam itu menjelang subuh, itu sholat fajar. Bahkan barang siapa yang mendirikan sholat fajar, itu dunia dan seisinya, bayangkan dunia dan seisinya itu hadiah dari Allah gitu ya. Dan itu juga waktu-waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Dan juga sholat subuh. Kenapa sholat subuh? Sholat subuh itu sholat yang disaksikan malaikat di waktu subuh itu. Bayangkan sholat kamu disaksikan malaikat gitu ya, itu di waktu subuh. Oke guys, selain waktu subuh juga waktu duha itu harus ya, itu maksudnya di antara waktu duha itu kan antara ya jam ini ya, bisa juga 20 menit setelah subuh itu udah masuk duha gitu ya, syuruk duha gitu. Itu juga sebagai waktu yang mustajab. Dan selain itu waktu antara adzan dan iqomah, nah itu juga waktu yang sangat mustajab untuk berdoa, antara waktu adzan sampai iqomah gitu. Nah setelah itu waktu setelah misalnya keadaan setelah berbuka gitu ya, berbuka puasa, makanya menjelang itu ya iftar. Kalau sesudah iftar itu jangan dulu langsung minum gitu ya, itu berdoa dulu, terus apa yang ingin kamu inginkan, itu juga waktu-waktu yang mustajab. Selain itu juga sholat setelah asar itu juga iya, antara maghrib dan isya juga sebagai waktu yang mustajab. Nah maksudnya emang semua waktu itu baik untuk berdoa, tapi kan kita juga bisa mencari waktu-waktu yang lebih afdol gitu ya, yang yang lebih, misalnya yang lebih Allah itu lebih berperan penting, lebih mendengar dalam waktu itu gitu ya. Tapi ya selain itu juga harus harus sholat tepat waktu, harus berbanyak zikir. Selain itu ya kan nggak mungkin langsung begitu berdoa langsung dikabulkan, itu nggak mungkin. Itu kalau para nabi, doanya para nabi, para ulama itu sekarang berdoa sekarang juga dikabulkan. Nah kalau saya semacam saya ini kan juga Allah mikir-mikir dulu